Lahir di Sutawangi, Otong Satori merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayahnya, Kiai Haji Muhammad Iskandar, meninggal saat Otong Satori dan ketujuh kakaknya masih kecil. Kemudian, atas restu ibundanya Hajah Siti Mutmainnah, di usianya yang masih belia, Otong Satori mendalami ilmu agama ke beberapa pesantren. Di antaranya Pesantren Ranji Wetan, Pesantren Lontang Jaya, dan Pesantren Bobos. Siapa anak yang menjadi pembimbing itu, Kiano? Namanya Otong Satori, Kiai. Aku melihat ada bakat luar biasa pada anak itu. Bimbing dia dengan baik. Arahkan dia pada hal-hal kebaikan dan maslahat untuk umat. Insya Allah, Kiai. Mari kita lihat anak itu. Baik, Kiai. Otong, dipanggil Pak Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otong namamu? Betul Kiai. Sebelum pesantren di sini, di mana kau belajar mengaji, Nak? Di pesantren Ranji bersama Kiai Anwar dan di pesantren Lontang Jaya Banjarin bersama Kiai Abdullah. Luar biasa. Anak ini sudah belajar di 3 pesantren, termasuk di sini. Terima kasih Kiai. Teruslah belajar, Nak. Jangan bosan, karena hidup membawa ilmu tidaklah berat. Dan amalkan ilmumu dengan baik. Insya Allah Kiai. Kalau begitu, silahkan lanjutkan kegiatanmu, Nak. Kudoakan, semoga kau menjadi orang besar di kemudian hari. Amin ya Rabb. Para santri, pesantren bukanlah tempat yang menegangkan, tapi pesantren adalah tempat yang menyenangkan. Setuju? Setuju! Berjuang karena Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Murbiah binti Kiai Haji Muhammad Ilyas untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tadi dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah? Sah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bersimpuh di dalam keheningan, beresap Assalamualaikum. tak berujung untuk sebuah cinta dalam doa dan upaya manusia. Perjuangan ini mungkin takkan pernah berakhir, tapi raga ini pastikan berakhir. Baru saja menikah dengan perempuan yang dicintainya, Siti Murbiah, Otong Satori harus berangkat melaksanakan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah.
Tong, semoga perjalananmu ke Mekah menjadi berkah untuk kehidupanmu ke depan. Insya Allah, Ma. Nyi, Iya, Abah. semoga bisa bersabar menunggu kepulangan Abah dari Mekah. Iya, Abah. Semoga setiap jejak langkah Abah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, Nyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berjuang karena Allah, membela agama, berjuang karena Allah, membela negara, berjuang karena Allah, membela kebenaran. 3 tahun kemudian, Otong Satori pulang ke tanah air berganti nama menjadi Abdul Halim. Halo, Abah. Nyai, Abah pulang. Abah, Damang? Alhamdulillah, Abah Damang. Damang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang kembali Pak Kiai. Terima kasih, Ustaz. Monggo, Kak. Siap, mari. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang kembali di tanah air Kiai Haji Otong Satori. Terima kasih, Ustaz. Semoga engkau menjadi haji yang mabrur. Amin. Panggil saya sekarang dengan nama Abdul Halim. Masya Allah, nama yang sangat bagus, Kiai Haji Abdul Halim. Semoga namamu membawa berkah bagi kemaslahatan umat. Amin. Sudah menjadi kewajibanku, Ustaz. Sepulang naik haji dan sekian lama bermukim di Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Kini tiba saatnya untuk mengabdikan ilmu yang didapat untuk kepentingan bangsa dan tanah air. Amin. Semoga Allah melancarkan niatmu, Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sawat, terima kasih telah mengizinkan langgar ini digunakan untuk kegiatan majlis ilmu. Dengan senang hati, Pak Kiai. Semoga bermanfaat. Amin. Baik, kalau begitu saya pamit dulu, Pak Kiai. Mari. Mari anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mari kita mulai saja pengajiannya. Malam ini kita akan membahas tentang rukun iman. Rukun iman merupakan sebuah pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Hubungan akhlak dengan iman dan ihsan dalam setiap jiwa-jiwa manusia terkadang bisa naik dan turun atau bisa berkurang dan bertambah. Maka dari itu kita perlu memantapkan keimanan
agar kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan 8 langkah perbaikan umat. Yang pertama, islahul akidah atau perbaikan dalam bidang keyakinan. Ini bertujuan agar seluruh masyarakat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang beribadah dengan baik adalah manusia yang selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ilmu agama sangat penting untuk menguatkan potensi-potensi insani dalam mencari kebenaran. Sementara ilmu pengetahuan umum juga sangat penting untuk menyadarkan diri dan mengangkat harkat martabat bangsa agar tidak lagi menjadi bangsa yang terjajah. Hubungan antar anggota keluarga itu sangat penting. Semakin harmonis hubungan itu, maka semakin mengukuhkan pendidikan dasar dalam anak. Anak selalu belajar dari ayah dan ibunya dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat kebiasaan yang lama atau buruk harus kita rubah dengan adat istiadat kebiasaan yang berguna dan bermanfaat. Islam bukan hanya saja memperbolehkan, tetapi sangat menganjurkan sikap saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama dalam menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Penting untuk dikemukakan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Saya sarankan agar kita tidak boleh malas. Teruslah bekerja, mencoba berbisnis, dan mengembangkan usaha. Bahwa dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang belakangan ini terancam dengan perpecahan, mari kita lawan dengan sikap dan sifat saling tolong-menolong, saling gotong dan royong, saling bahu-membahu. Insya Allah, semoga hidup kita semua menjadi berkah. Amin. Saudara-saudara para pedagang muslim, kita harus ingat bahwa kita masih berada dalam cengkraman penjajah Belanda. Kita berharap kemerdekaan, dan kemerdekaan itu ada pada diri saudara-saudara. Perjuangan bisa kita lakukan dengan mengangkat senjata misalnya, atau dengan cara yang lain. Apa cara lain itu? Tiada lain, kita harus berani memerangi mereka dengan kecerdasan. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang bodoh.
Mari bentengi diri kita dengan keimanan dan ilmu pengetahuan yang cukup. Kita harus kaya agar kita memiliki modal untuk melawan mereka. Mari perbaiki ekonomi kita. Untuk itu, saya memiliki gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga, yaitu lembaga atau koperasi kekuatan ekonomi kita. Dan saya akan menamakannya dengan Hayatul Qulub. Hayatul Qulub. Apapun namanya, ini berbahaya. Lihat, para pedagang, para pemasok modal buat kita dibuat bangkrut karenanya. Mereka merugi karena pedagang muslim hanya mau bekerja sama dengan para sesamanya, pegawai. Tapi Mayor. Tapi apa? Apa yang harus kami lakukan, Mayor? Bubarkan lembaga itu. Sekalian tangkap pimpinannya, Mayor. Tidak perlu. Bubar saja lembaganya. Siap, laksanakan, Mayor. Abdul Halim. Abah. Tenang Nyai, ada apa? Duduklah. Ceritakan kepada Abah. Abah, pemerintah Hindia Belanda baru saja membubarkan Hayatul Qulub. Bagaimana ini Abah? Apakah Abah akan berhenti? Abah tidak akan berhenti begitu saja. Abah akan tetap berjuang demi tegaknya at-tarbiyah wal iktisodiyah. Apa itu Abah? At-tarbiyah adalah pelaksanaan ilmu pendidikan. Dan al-iktisodiyah adalah membangun ekonomi umat. Keduanya akan Abah perjuangkan. Dengan cara apa Abah? Yang pertama, meninggikan dan memajukan ilmu agama setinggi-tingginya kepada seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua, menjiwai masyarakat dengan semangat keislaman. Dan yang ketiga, membangun ekonomi umat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Amin. Semoga berhasil Abah. Terima kasih Nyai. Mulai besok, Abah akan mencoba mendirikan Jamaat Al-Muta'alimin. Kelak, lembaga ini akan mempelopori sebuah sistem pengajaran yang menyatukan ilmu agama dan pengetahuan. Masya Allah. Luar biasa Abah. Pokoknya Nyai Mah mendukung apa yang Abah lakukan. Tahukah kalian siapa yang mendirikan pesantren Santi Asromo ini? Saya Ustadz. Silakan. Pendirinya adalah Mama Kiai Abdul Halim Ustadz. Betul Sujang. Beliau adalah seorang yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Gerakannya tidak pernah berhenti. Pada tahun 1916, Kiai Haji Abdul Halim mendirikan sebuah perkumpulan. Beliau menamainya dengan Perkumpulan Jam'iyah I'anatul Muta'allimin atau Perkumpulan Pertolongan untuk para pelajar. Dan oleh beliau sendiri, namanya dirubah menjadi Persyarikatan Ulama atau PO. Kemudian, beliau menjadi pimpinan Syarikat Islam Cabang Majalengka. Dan pada tahun-tahun berikutnya, beliau berturut-turut mendirikan beberapa organisasi, di antaranya
Hizbul Islam Pathfinders Organisasi atau disingkat HIPO, mendirikan pula lembaga Fatimiyah, yaitu perkumpulan muslimah yang mengurusi yatim piatu dan hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan harkat dan martabat perempuan. Kemudian mendirikan Quick School dan selanjutnya mengubah namanya menjadi Perguruan Darul Ulum. Hingga akhirnya pada tahun 1930 beliau mendirikan pesantren Santi Asromo, tempat kita belajar saat ini. Dan pada tahun itu pula beliau mendirikan Perhimpunan Persyarikatan Ulama Indonesia. Kiai Haji Abdul Halim, selain beliau seorang aktivis, beliau juga merupakan seorang penulis. Pada tahun 1936, beliau menulis buku tentang ekonomi dan koperasi dalam ajaran Islam. Dan terus pergerakannya, perjuangannya tidak pernah berhenti. Kemudian beliau menghidupkan PO dan mengubah namanya menjadi Perikatan Umat Islam atau POI. Kemudian POI diterima menjadi bagian dari Masyumi. Pada masa menjelang kemerdekaan, Kiai Haji Abdul Halim menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan beberapa saat kemudian oleh Presiden Soekarno, beliau ditunjuk menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Maaf Ustadz, mau nanya. Silakan. Apakah Mama Kiai pernah terlibat dalam perang Pesik melawan penjajah Ustadz? Tentu saja Sujang. Berjuang karena Allah, membela agama, berjuang karena Allah, membela negara, berjuang karena Allah, membela kebenaran. Mari sejenak kita istirahat terlebih dahulu. Kiai, kita hampir kehabisan perbekalan. Sudah tinggal pisang sama ubi. Iya Pak Kiai. Memang perjuangan butuh pengorbanan. Sabar dan ikhlas. Abdul Halim dan pasukannya mendekat. Ayo. Lapor, Mayor. Abdul Halim telah bergerak. Tengok. Ke sana, Mayor. Hingga akhirnya beliau terpilih menjadi anggota DPRD. Sebagai seorang anggota DPRD sekaligus sebagai seorang ulama, beliau memikirkan bagaimana caranya menyatukan dua organisasi yang satu tujuan untuk kepentingan ini. Beliau bersama sahabatnya Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi sebagai pimpinan Persatuan Umat Islam Indonesia atau kita kenal PUII. Sudah sejak lama secara intensif mereka memikirkan, membicarakan untuk penyatuan dua organisasi besar antara POI dan PUII. Mari kita doakan agar upaya kedua tokoh kita ini berhasil. Amin.
Namun sayang sekali, sebelum cita-cita menyatukan dua organisasi ini berhasil diwujudkan, pada tahun 1950 yang lalu, Kiai Haji Ahmad Sanusi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan tetapi, sebelum beliau wafat, beliau sempat menuliskan pesan melalui surat yang dikirimkan kepada Kiai Haji Abdul Halim. Dalam surat tersebut berisi tentang rencana fusi dua organisasi Islam yang sama-sama besar dan sama-sama kuat itu harus tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, mari kita doakan. Semoga perjuangan beliau berhasil. Amin. Mangga. Di sana, kau pernah dengar tentang perkembangan Kiai Haji Abdul Halim? Tentu saja, pergerakannya kan luar biasa. Ya, dia memang luar biasa. Tapi menurut saya, sebentar lagi dia akan gagal. Gagal? Begini, kabarnya dia ingin menyatukan dua organisasi, POI yang dipimpinnya dengan organisasi PUII yang dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi. Dari mana kau dengar itu? RRI Jakarta mengabarkannya. Saya taruhan, dia akan gagal. Atas dasar apa kau bisa bilang akan gagal? Hei Bleguk, menyatukan dua organisasi akan menyebabkan konflik. Karena ada jabatan orang-orang di dalam organisasi akan tersingkir. Karena suasana perundingan akan kacau. Demo di mana-mana. Dan akan terjadi ketegangan antara kubu Sukabumi dengan kubu Majalengka. Ah, jangan seuzon. Sudahlah, kita lihat saja nanti. Kabarnya mereka akan mengadakan perundingan di Bogor. Dan saya jamin, sebentar lagi kegagalan akan terjadi. Hadirin peserta musyawarah fusi POI dengan PUII yang saya hormati. Hari ini kita akan menapaki sejarah baru bagi kehidupan dua organisasi besar yang kita banggakan, yaitu POI yang saya dirikan dan PUII yang didirikan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi. Jauh-jauh hari saya bersama almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi telah menyepakati penyatuan dua organisasi. Dasar pemikirannya adalah bahwa satu, terdapat persamaan dasar dan prioritas program yang sama-sama berdasarkan syariat agama Islam. Dua, bahwa dua organisasi ini menginginkan kader-kader potensial untuk meneruskan perjuangan yang masih panjang untuk perbaikan umat, nusa, dan bangsa. Dan kemudian yang ketiga, organisasi POI dan PUII sama-sama bercita-cita ingin mempersatukan umat dan bangsa Indonesia yang belakangan ini terancam dengan perpecahan.
Untuk itu, bagi saudara-saudara yang memiliki usulan, terutama untuk nama organisasi baru ini, dipersilakan. Nama saya Muhammad Junaidi Mansur, utusan dari Perikatan Umat Islam. Atas nama pengurus dan anggota POI, setuju atas apapun hasil musyawarah. Nama saya Utom Surya Atmaja, mewakili pengurus dan seluruh anggota Persatuan Umat Islam Indonesia. Sebagaimana saudara kami dari Majalengka, kami pun setuju atas apapun keputusan yang diambil. Untuk itu, untuk selanjutnya kami menyerahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Baiklah, jika demikian, mari kita ambil jalan tengah saja. Bagaimana kalau kita beri nama organisasi baru ini Persatuan Umat Islam, dan kita akan menyingkatnya dengan nama PUI. Nah, tidak terbukti kan? Ternyata pergerakan Kiai Haji Abdul Halim berhasil. Demo aja nggak terjadi kan? Bahkan mereka bersepakat untuk damai. Iya ya, ternyata saya keliru. Kiai Haji Abdul Halim mampu menyatukan dua organisasi. Kiai Haji Abdul Halim memang luar biasa. Beliau adalah ulama sang pemersatu. Makanya jangan sok tahu kau. Hidup POI! Allahu Akbar! Nyai, Iya, Abah. apakah Nyai bahagia hidup bersama Abah? Tentu saja, Abah. Nyai sangat bahagia bisa mendampingi setiap jejak langkah perjuangan Abah. Apakah Abah bahagia bisa hidup bersama Nyai? Tentu Abah juga bahagia. Tapi ada satu hal yang bisa membuat kebahagiaan Abah lebih sempurna. Apa itu, Abah? Itu adalah tatkala di kemudian hari seluruh umat bisa bersatu. Amin. Semoga kebahagiaan Abah disempurnakan. Amin. Terima kasih. Angga dileut, Abah. Kupastikan setiap langkah ini adalah bagian dari perubahan, membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, menjaga cahaya agar menjadi penerang untuk langkah-langkah pejuang berikutnya. Perjuangan